Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan rutinan kita setiap malam Kamis. Kita ngaji filsafat seperti biasanya. Malam hari ini seperti yang sudah kita sepakati, untuk bulan ini kita menggunakan Zoom meeting. Ya nanti kita evaluasi lagi kurang lebihnya kajian lewat Zoom seperti ini. Tentu saja yang kita tunggu-tunggu kan kajian yang sudah bisa langsung offline, tidak lagi online seperti ini. Karena kalau online itu mesti gangguannya macam-macam. Ya meskipun begitu tetap kita istiqomahi ngaji kita. Termasuk mungkin malam hari ini ya, ini istiqomahnya agak berat ini, bareng sama siaran langsung sepak bola ini. Ini penggemar bola mesti berat ini ninggal nonton TV-nya ya. Tapi ya enggak apa-apa, monggo saja kalau ada yang mau sambil nonton TV atau mendahulukan nonton sepak bolanya. Baik, seperti yang sudah kita maklumi bersama, malam hari ini tema kita masih relate dengan tema-tema sebelumnya di bulan ini, yaitu tema yang berhubungan dengan kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita. Malam hari ini sebenarnya dua tema yang kita angkat, tapi ya tidak apa-apa ya, biasanya satu tema, biar ngumpul jadi satu temanya di satu bulan. Makanya malam hari ini kita langsung dua tema, yaitu insecurity dan overthinking. Jadi ada apa dengan insecurity dan overthinking ini? Mari kita pelan-pelan belajar. Kita pasti sudah sering mendengar dua istilah ini dalam keseharian kita, apalagi di kalangan generasi milenial. Istilah-istilah ini sering kita dengarkan. Ya tentu saja kalau teman-teman yang menggeluti dunia psikologi sudah lebih dulu tahu tentang istilah ini. Tapi mari coba kita gali sebentar, kita kaji, biar tidak sekedar pernah mendengar, tapi juga kita tahu. Kita kejar rasa ingin tahu itu apa sih yang dimaksud overthinking itu, apa yang dimaksud insecure itu. Ini kan dua istilah yang sering sekali kita pakai. Kadang-kadang kita ya tidak tahu arahnya istilah ini kemana. Maka malam hari ini kita ikuti rasa ingin tahu itu. Mari kita belajar tentang dua tema anak-anak milenial ini, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Oke, baik. Bismillah, kita awali. Kita awali dengan makna umumnya dulu ya. Ini saya membawa satu quotes yang mungkin nanti untuk mengantarkan diskusi kita malam hari ini. Jadi ada quotes yang bunyinya seperti ini. Insecurities kill self-esteem. Overthinking kill happiness. Lies kill trust. Jadi insecurity itu membunuh rasa kebanggaan diri kita.
overthinking itu membunuh kebahagiaan kita. Kalau lies itu kebohongan, kebohongan itu akan membunuh kepercayaan kita. Jadi kalau kita rasa insecure-nya besar, biasanya ya rasa percaya diri, kebanggaan dirinya kecil, bahkan hilang. Kalau kita terlalu banyak overthinking, biasanya ya kita sulit untuk bahagia. Dan kalau kita terlalu banyak bohong, ya kita tidak akan dipercaya orang. Nah, ini kita ingat ini dulu ya, nanti disambungkan dengan apa itu insecure, apa itu overthinking. Yang jelas ketika kita terlalu insecure, kita jadinya minder, tidak percaya diri. Kalau kita sibuk overthinking terus, kita kehilangan kebahagiaan. Kalau kita banyak bohong, kita tidak akan dipercaya orang. Ini quote yang menurut saya menarik untuk pijakan kita malam hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan biar malam ini dapat banyak. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman. Yo, dari kata-katanya kan sebenarnya jelas ya, antara secure dan insecure. Jadi insecure itu berarti tidak aman. Jadi rasa tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita, sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Jadi diawali dari rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya Pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan akhirnya kita jadi gelisah, kita jadi penakut, kita terus minder, malu, tidak berani melakukan apa-apa. Nah, ini insecure namanya. Jadi ini sebenarnya ya melanjutkan tema-tema kemarin sebenarnya, ketika ada orang yang karena insecure mungkin jatuh pada people pleaser, menyenangkan orang saja. Dan juga menunjukkan orang yang insecure ini sulit dia mencintai dirinya, self-love, karena dia merasa dirinya ini banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang menurut dia buruk, jelek. Apa sih aku ini? Nah, itu kan banyak ya anak-anak hari ini misalnya pakai istilah, wah apa sih aku ini? Aku ini kan hanya kayak remahan rengginang saja yang sudah mau dibuang. Nah, itu sebenarnya indikasi rasa tidak nyaman, tidak terlalu suka dengan dirinya sendiri. Nah, ini namanya insecure. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang aktif ikut ngaji ini ada ndak yang punya rasa insecure sangat akut, sangat berat. Karena kalau rasa insecure-nya sangat berat, ya ini nanti kita butuh psikolog, butuh psikiater. Tapi ya wajar kalau dalam dosis yang biasa. Kadang-kadang kita ya punya minder sedikit dalam hal tertentu, tidak percaya diri, tidak masalah, asal tidak berlarut-larut. Yang jadi masalah itu kalau insecurity kita terlalu over, jadi terlalu minder, terlalu malu, akhirnya menganggap dirinya itu sama sekali tidak ada kualitasnya apa-apa. Ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya. Kalau sulit untuk mencintai dirinya, ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif, untuk jadi sesuatu. Seperti minggu lalu saya sebut, sulit jadi manusia yang otentik, jadi dirinya sendiri, karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Itulah insecurity. Jadi mungkin kalau generasi lama sering menyebutnya orang
insecurity itu cenderung minder. Istilah minder ini mulai jarang disebut. Kita kan suka pakai istilah yang lebih keren. Hari ini pakai istilah insecure. Nah, menarik tadi saya googling sebentar tentang adik-adik kita, anak-anak kita hari ini itu ketika mereka disurvei, banyak yang terindikasi tidak nyaman dengan dirinya, tidak suka dengan dirinya. Misalnya ada penelitian yang bilang bahwa 70% anak-anak ABG hari ini, 71 malahan, itu ingin operasi plastik. Karena mereka tidak terlalu senang dengan bentuk wajah atau bentuk tubuh mereka. Nah, ini penelitian di luar tentunya ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apa pernah ada survei seperti ini. Jadi karena mungkin tiap hari nonton TV, nonton drama Korea, nonton acara-acara apa saja yang idola-idola itu, mungkin banyak di antara mereka hari ini yang ingin seperti idolanya. Jadi mimpi agar wajahnya, tampilannya, sosoknya itu seperti yang diidolakan. Nah, jalan pintasnya kadang-kadang ya pakai plastik surgery ini, jadi pakai operasi plastik. Ya, ini bukan masalah boleh atau tidak operasi plastiknya, itu nanti perdebatan yang berbeda. Tapi ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka ini tidak percaya diri. Jadi betapa mereka tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bahkan yang kedua itu ada juga penelitian yang bilang 66% girls, perempuan, ini di wilayah tertentu yang diteliti tentunya, itu cenderung mengkritisi diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Kita mungkin ya kadang-kadang begitu, mengkritisi misalnya, wah hidungku kok ya pesek ya. Tiap kali berkaca kita menyesali hidung kita yang pesek. Kemudian jerawatku kok banyak ya. Tiap kali berkaca kita melihat jerawat yang banyak. Jadi tiap hari kita ini mengeluhkan diri kita. Rambutku kok banyak yang putih ya. Kayak rambut saya kan banyak yang putih. Nah itu tiap kali nambah satu putih terus mengeluh, waduh kok nambah putih lagi. Nah ini namanya criticize our own body. Kita mengkritisi tubuh kita sendiri. Mungkin setiap hari. Tidak hanya kalau di penelitian itu kan 66%. Jangan-jangan kita juga termasuk yang di situ. Senengannya mengkritisi diri sendiri. Ya tidak salah. Karena orang itu kan selalu ingin jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih rapi, tidak masalah. Asal tidak jatuh dalam tadi ya, kecewa pada diri sendiri, minder, kehilangan percaya diri, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah jatuh ke sana, nanti jatuhnya pada insecure tadi. Bahkan ada penelitian yang lain, 52% ABG itu menganggap bahwa mereka itu disukai atau tidak disukai karena wajah mereka atau tubuh mereka. Ada pula penelitian yang bilang, yang ketika meneliti anak-anak sekolah, itu anak-anak sekolah itu ternyata juga demikian. Anak-anak kelas-kelas SMP, SMA itu ternyata mereka lebih menganggap bahwa tampilan mereka itu lebih penting. Orang akan melihat itu dulu di sekolah. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti salah sih. Tapi kalau ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder, sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itu, itulah nanti namanya insecurity. Jadi yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut ya jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog. Sudah termasuk gangguan sakit jiwa.
Oke, baik. Nah, ini mudahnya seperti ini. Jadi saya tidak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak? Yang pertama merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok ndak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru toh. Ini rasa ini, kalau ndak dikontrol, ndak hati-hati akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah ndak berani saya itu bodoh saya itu ndak pinter saya itu kalau ngomong agak ndak rapi, agak pelegak-peleguk Nah ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini ya, kita ada di state insecure. Ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari, biasanya sesama teman. Apalagi kalau kita punya teman pinter, sudah, pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh. Nah, atau yang kedua, tidak penting. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Aku ini ya orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa. Bukan keturunan orang besar, bukan keturunan kiai, habib, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali. Tidak usah dihitung lah kan. Nah ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya, kita coba kita punya rasa seperti ini enggak saat kita membaca diri kita. Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya. Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya. Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau tidak bodoh dan lain sebagainya. Yuk coba kita telusuri, apa kita punya gejala-gejala seperti ini, atau kita merasa di bawah standar dalam hal apapun. Mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa, wah aku ini tidak gaul ya, aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah, terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah aku itu tidak cocok ya kalau diajak acara-acara seperti itu. Aku itu orangnya itu sulit misalnya. Itu pada kita sendiri. Nah ini kita merasa kita ini di bawah standar. Kita ini tidak sama dengan yang lain. Kita ini ya levelnya level-level bawah lah. Ini jenis-jenis insecurity. Atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita. Ya kayak tadi misalnya, wah teman-temanku itu loh kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya, tapi aku orangnya kok tidak asik ya. Terus kita merasa mesti teman-teman tidak suka padaku, mesti teman-teman tidak suka gayaku. Akhirnya kita menyendiri. Nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua misalnya. Aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah ini sering kita temui orang-orang yang seperti ini. Merasa dirinya tidak level, tidak pantas. Ya dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawaduk kalau dalam agama tidak masalah sih. Tapi kalau di level akut ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua itu, wah semuanya tawaduk, semuanya merasa tidak pantas, semuanya merasa di bawah standar. Akhirnya bingung, ini yang mau jadi ketua siapa? Semuanya menolak, tidak ada yang percaya diri. Semuanya merasa, wah tidak, saya itu apa sih? Saya itu siapa sih? Nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita.
Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level. Nah, ini gejala-gejala ini coba deh teman-teman telusuri. Apa ada yang punya ini? Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita monggo yang lebih baik saja, yang lebih ahli saja dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan ya kalau memang kita mampu ya kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau semuanya saling merasa tidak pantas, ya banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya mau sholat, kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam? Wah, itu masing-masing, kamu saja, monggo saja sampean, monggo, saling mempersilahkan. Lama tidak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam. Nah, padahal kan kalau di fikih kan ada syaratnya, ya pokoknya yang bacaannya lebih bagus, yang lebih soleh misalnya. Tapi ketika semua orang, wah saya itu bacaanku jelek, padahal mungkin bacaannya bagus, saya itu tidak soleh Pak, saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggo lah yang lebih pantas. Semuanya saling mempersilahkan, sholatnya akhirnya lama tidak jalan-jalan. Nah, ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi, kapasitas seperti kita mendahului kita, tidak masalah. Nah, itu namanya rendah hati. Monggo kalau ada yang memang merasa mampu silahkan. Nah, itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu kita sama sekali tidak mau turun, kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman, yuk semoga di antara kita tidak ada yang rendah diri, merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa di bawah standar, merasa berbeda dan tidak disukai, merasa tidak pantas dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sebenarnya, tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong, tapi benar-benar kita merasa seperti ini. Nah, itu namanya insecurity. Nah, sekarang kita tengok dulu, kok bisa sih ya kita itu jatuh pada insecurity tadi. Jadi orang yang minder, jadi orang yang rendah diri. Itu kira-kira sebabnya apa sih? Nah, yang pertama, yang paling sering mempengaruhi kita, sehingga kemudian kita minder, sehingga kemudian kita rendah diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri, itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi cara berpikir kita sendiri, cara kita mempersepsi diri kita, menganggap diri kita. Bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita begitu loh. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu. Seperti quotes yang kita bahas minggu lalu ya, kalau kita saja menghargai diri kita serendah itu, bagaimana orang bisa menghargai kita tinggi? Ibaratnya orang jualan, itu kan kita sudah menjual diri kita sangat murah, menampilkan, menunjukkan harga kita itu sangat murah, sangat rendah. Ya pasti saja, tidak mungkin orang nawar seandainya ini jual beli ya. Orang berinteraksi nawar itu terus di atasnya. Kalau dari kita sendiri sudah rendah, ya orang bahkan bisa lebih rendah dari itu. Nah, ini kan kalau di minggu lalu ketika kita bahas people pleaser. Nah, persepsi orang-orang yang insecure ini terhadap dirinya juga begitu.
Dia tidak memahami, mengakui, apalagi mensyukuri bahwa dalam dirinya itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi untuk bisa kita hidupkan. Kita terlanjur menganggap diri kita rendah, akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Atau kadang-kadang standar yang kita ikuti, jadi salah standar. Misalnya ya, hari ini kan kayak tadi banyak orang operasi plastik misalnya. Standarnya mana? Itu kan terus orang milih, ada yang milih standar gaya Korea mungkin, atau milih standar gaya Barat. Nah, ini namanya standar. Nah, ketika standar, saya tidak tahu apakah memang cantik itu harus versi Korea ataukah gagah itu versi Barat yang seperti apa. Tapi ketika ini standar ini sangat jauh untuk kita jangkau, tentu saja kita akan merasa diri kita sangat rendah. Jadi, coba ngambil standar yang masuk akal saja, mungkin kita tidak jatuh pada insecurity. Kenapa kita mempersepsi diri kita terlalu rendah? Kemungkinan standar yang kita ikuti, kita tetapkan terlalu tinggi, atau terlalu tidak nyambung dengan kita. Akhirnya ya kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Padahal ya kayak kasusnya operasi plastik tadi ya kan, setiap orang itu kan kalau dari sisi estetika itu kan ada teori yang jenisnya subjektivitas. Jadi cantik, indah, harmonis dan lain sebagainya itu ya hubungannya dengan persepsi masing-masing subjek. Bagi seseorang mungkin sesuatu itu sangat indah, tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja. Nah, ini urusannya standar. Jadi akar kenapa sih orang kemudian menganggap dirinya sangat rendah, dirinya sangat tidak penting, jangan-jangan ngukurnya terlalu jauh. Bukan berarti salah, tapi standar yang terlalu jauh ini membuat kita merasa diri kita terlalu rendah, sehingga tidak semangat untuk mencapai ke sana. Akhirnya berhenti. Apalah aku ini. Nah, ini yang pertama biasanya. Yang paling banyak sebenarnya yang pertama ini. Persepsi kita terhadap diri kita dan juga standar-standar yang kita ikuti. Yang kedua, yang jadi akar dari situasi insecure yang kita alami adalah emosi, atau mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma, atau kita pernah dikecewakan, kita pernah disakiti, kita pernah mengalami trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga membuat orang kemudian insecure. Misalnya merasa tidak dicintai orang tua, misalnya orang tuanya pilih kasih, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan misalnya. Nah, itu kemudian dia merasa terluka, batinnya merasa, oh mungkin aku ini orang tidak penting, mungkin aku ini anak yang tidak diinginkan, anak yang jelek sehingga orang tua tidak milih aku. Nah, ini terus muncullah rasa insecure. Mungkin kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, ditolak orang yang kita cintai, kita sudah tekad-tekadan nembak kok ya ditolak. Apalagi nolaknya pakai argumen lagi. Argumennya menyakitkan. Wah, saya mohon maaf ya, tidak siap jadi pasanganmu karena kamu begini sih, kamu begitu sih, kamu jelek sih, kamu apa sih, kamu itu sih. Ya, akhirnya kita terus down, drop, mengalami trauma. Oh, berarti aku ini jelek, oh berarti aku ini tidak pantas punya pasangan, oh berarti. Ini luka batin. Ini juga sering melahirkan insecure. Akhirnya kita besok-besok tidak berani lagi nembak.
besok-besok kita mikir-mikir dulu kalau mau mencari pasangan. Jadi emosi, luka batin, trauma ini sering melahirkan rasa aku tidak cukup baik, aku ini ternyata jelek, aku ini ternyata tidak layak dicintai, tidak layak disukai, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini kemudian dihubungkan dengan yang lebih besar, misalnya orang salah persepsi memahami takdir misalnya. Selama ini kan kita selalu kalau ada orang mengalami musibah itu kita yang nuding bahwa wah kamu itu banyak dosa makanya oleh Allah diberi azab. Ini kan nunjuk keluar. Ada yang lebih ngeri lagi yang ditunjuk dirinya sendiri terus. Wah ini kok ngalami bencana ya, jangan-jangan bencana ini gara-gara dosaku, jangan-jangan bencana ini gara-gara kelakuanku, jangan-jangan bencana ini gara-gara kesalahan-kesalahanku selama ini. Akhirnya dia begitu marah, begitu kecewanya dengan dirinya. Nah ini juga jenis emosi. Jadi orang tidak nyaman dan tidak aman terhadap dirinya itu bisa karena persepsi, bisa karena emosi. Jadi kalau persepsi tadi ya pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau emosi itu muncul dari trauma-trauma, luka-luka batin yang selama ini mungkin kita alami. Ada kalanya juga karena lingkungan, pengalaman sehari-hari. Mungkin kita nasibnya tidak terlalu bagus, kita punya lingkungan yang tidak sehat. Misalnya lingkungan yang selalu mengecilkan kita, lingkungan yang tidak menganggap kita, lingkungan yang tidak menghitung keberadaan kita. Nah ini juga membuat kita terus jadi minder, merasa kecil. Sejak kecil misalnya kalau kita usul selalu dibantah, selalu ditolak. Sejak kecil misalnya kalau kita melakukan sesuatu selalu ditertawakan, tidak pernah dihargai. Nah ini juga jadi akar munculnya insecurity. Jadi lingkungan sekeliling itu bisa membentuk pola pikir aku ini rendah, aku ini lemah, aku ini inferior. Nah, selain pengalaman dan lingkungan, ada pula pop culture atau tren. Nah, kalau ini budaya pop atau tren-tren yang beredar di sekeliling kita. Ketika kita tidak update, ketika kita tidak mengikuti tren yang berjalan, kita terus merasa, aku ini apa sih? Aku ini kurang gaul, aku ini ketinggalan zaman, aku ini masa lalu. Nah ini bisa juga. Jadi kita tidak mengikuti tren, kita tidak update, kita jadi orang yang tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu sesuai kemampuan anak hari ini. Akhirnya kita insecure. Misalnya teman-teman kita hari ini main gamenya sudah main game-game kelas tinggi yang sekarang sedang hits itu. Nah, terus kita kok tidak bisa main game seperti itu. Terus kita insecure. Sekarang semua orang mengikuti drama Korea yang judulnya ini itu. Kok kita tidak ngikuti? Akhirnya dalam obrolan kita merasa, ternyata aku ini tidak update, tidak nyambung terus kalau ngobrol sama teman. Nah, ini juga sumbernya insecure. Jadi seolah-olah itu hal yang sangat penting. Kemudian ketakutan. Nah, kalau hubungannya dengan ketakutan ini ya setiap orang punya ketakutan-ketakutannya sendiri. Tapi dalam insecurity ini ketakutan itu membuat kita kemudian tidak ngapa-ngapain, membuat kita menarik diri dari kehidupan nyata. Nah, itu dulu mungkin pernah saya gambarkan seperti ini ya. The reality of fear, tentang ketakutan. Jadi bagaimana kita hidup ini
banyak ketakutan. Tapi sebenarnya kalau pakai kalimat-kalimat yang ditulis di situ, ketakutan yang ada dalam diri kita itu seringkali bukan pada yang kita takuti, tapi pada dibalik yang kita takuti. Itu nanti yang disebut insecurity. Misalnya di situ ada kalimat, engkau sebenarnya tidak takut pada kegelapan. Engkau hanya takut pada apa yang ada di balik kegelapan itu. Tapi kita menganggapnya, saya takut kegelapan. Nanti orang insecure juga begitu. Mungkin kita itu tidak takut pacaran, tapi takut ditolak. Kita tidak takut ujian, tapi takut nilainya rendah. Nah, ini loh yang jadi sumbernya insecure itu. Jadi kalau nanti kita meneliti dalam diri kita, kok aku bisa insecure ya? Awas salah identifikasi tentang ketakutan kita. Engkau tidak takut ketinggian, tapi engkau sebenarnya takut jatuh. Engkau tidak takut orang-orang di sekelilingmu. Maksudnya engkau tidak takut sebenarnya. Engkau itu tidak takut bergaul kok. Engkau tidak takut bersosialisasi. Cuma engkau hanya takut ditolak orang. You are not afraid to love. You are just afraid of not being loved back. Engkau sebenarnya bukan orang yang takut mencintai, tapi takut tidak dicintai kembali. Engkau sebenarnya tidak takut untuk melepaskan dia, hanya saja engkau takut hidup tanpa dia. Engkau bukannya takut untuk mencoba kembali, tapi engkau sebenarnya takut kalau tersakiti kembali. Nah, ini sebenarnya mengidentifikasi ketakutan kita lebih dalam. Disitulah sumbernya insecure. Jadi yang kita anggap ketakutan di luar itu sebenarnya rahasianya ada di dalam. Inilah akar-akar dari insecurity yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat manifestasinya. Orang-orang insecure itu biasanya kemudian punya 5 ciri ini dalam kesehariannya. Mari kita bantu kalau ada teman-teman yang terjebak di dunia insecurity ini. Yang pertama apa? Biasanya dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Diajak apa-apa susah. Jadi maunya ya seperti itu saja. Hidup begini saja. Aku jangan diajak apa-apa. Jangan diajak aktivitas ini, aktivitas itu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Karena aku takut gagal. Karena aku takut tidak mampu. Karena aku takut tidak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia stuck di situ terus. Nah, itu ciri-ciri berarti kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity ini. Ini perlu dibantu bareng-bareng untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, biasanya cirinya yang lain suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah, ini 2 dan 3 ini sekaligus. Jadi setelah banding-bandingkan itu biasanya justru menganggap dirinya, aku dibandingkan kamu tidak ada apa-apanya. Kamu sih enak, kalau aku orang miskin tidak seperti kamu. Kamu sih enak, aktif, kalau aku orang bodoh tidak seperti kamu. Kamu sih enak. Selalu begitu, membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Ini ciri-ciri insecure biasanya. Dia yang tidak nyaman, tidak puas dengan dirinya sendiri. Ini penting kita amati orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya teman yang seperti ini, atau jangan-jangan kita sendiri yang seperti ini, ayo bareng-bareng kita menumbuhkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu nanti akan jadi kunci kesuksesan, keberhasilan kita.
Kesuksesan, keberhasilan kita itu prasyarat bagi kesuksesan dan keberhasilan ranah yang lebih besar. Kesuksesan keluarga, kesuksesan bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya, itu kan harus diawali dari kesuksesan, keberhasilan kita sebagai individu. Kalau kita sebagai individu menganggap diri kita bukan apa-apa, menganggap diri kita terlalu rendah, terlalu lemah, ya sulit nanti kita sebagai pribadi sukses. Kalau sebagai pribadi kita tidak sukses, bagaimana kita sukses dalam keluarga? Bagaimana lebih besar lagi sukses dalam negara, sukses dalam agama, dan lain sebagainya. Maka kita cermati gejala-gejala ini, semoga tidak banyak ada dalam diri kita. Kemudian kadang-kadang ada manifestasi yang unik, yaitu biasanya orang seperti ini senang dipuji dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Jadi mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat dia dipuji. Mungkin dipuji karena, wah kamu sabar sekali ya jadi orang, wah kamu pemurah sekali ya, wah kamu. Dia akan melakukan apapun yang memungkinkan orang mengakui keberadaannya dan memuji dirinya. Nah, kadang-kadang terasa agak dibuat-buat atau terasa dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi untuk agar diakui oleh lingkungan sekelilingnya, entah dengan cara apa. Nah, ini mungkin ciri-ciri orang yang justru insecure. Jadi karena dia tidak yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka dia menunggu pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa, bahwa dirinya mampu. Kadang-kadang pengakuan itu unik, dicari secara negasi. Dicari secara negasi itu misalnya saya dan teman saya punya cara hidup yang berbeda. Untuk menegaskan bahwa cara hidupku lebih benar, itu aku berusaha mati-matian menunjukkan betapa salahnya cara hidup temanku. Nah, ini sebenarnya sama modelnya, dalam rangka mendapat pengakuan, meskipun dengan cara yang negasi atau negatif. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya yang kelihatan manifestasi dari insecurity ini, orang cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia merasa tadi minder. Orang minder itu kan lebih cenderung menarik diri dari keramaian. Nah, inilah manifestasi dari orang yang punya gejala insecure tadi. Efeknya apa? Ya, kalau ini sebenarnya sudah bisa ditebak secara logis. Orang yang mengalami insecurity itu kalau terus-menerus begitu, yang jelas dia cemas, pesimis, dan tidak bahagia. Karena terhadap dirinya sendiri saja dia tidak nyaman. Dia tidak merasa puas. Akhirnya apa? Dia serba pesimis dan tidak bahagia. Merasa rendah, tidak percaya diri, putus asa, depresi, kesepian, merasa tak berharga. Dalam situasi yang parah, bahkan ada yang, wah, apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Makanya tadi saya bilang, yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita, untuk sekeliling kita, saling membantu untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga. Kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Nah, ini menurut saya eman-eman waktu dan energi kita untuk
saling bertarung, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Akan lebih kondusif, nyaman, enak hidup ini kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini hidupnya pasti lelah. Lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan. Kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan. Dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Jadi dia akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia punya kecenderungan, saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini. Nah, saya lanjutkan strateginya. Mungkin sekarang ya, strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Jangan lupa self-love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat, baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntung sukses. Dia sudah melakukan usaha, sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik ganteng-ganteng seperti itu ya, kok aku kalau ngaca kok minder sendiri aku lihat. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegantengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu. Tentang jabatan, pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nyinyir, punya teman yang suka nyela, punya teman yang tidak mendukung
kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah, dalam aspek kuliah saya tidak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Loh, ini kan kita melihat sisi positifnya. Dia lulusnya cepat, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku di pondok sambil hafalan Quran, lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus, aku sambil hafal Quran. Nah, banyak kok. Apa? Coba kita cari, apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain. Yo, aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini aku masih bisa gembira loh. Daripada yang uangnya banyak, kadang sumpek malahan, kena masalah masing-masing. Nah, kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita, biar tidak isinya mengeluh saja. Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Jadi mari kita syukuri hidup ini. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh pada la in syakartum la azidannakum. Tidak mungkin ditambah oleh Allah, wong ya dia sulit bersyukur. Nah, ya seperti pertemuan sebelumnya, para filosof pun ya rame membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya Epictetus. Epictetus ini filosof Stoa. Kata Epictetus, we suffer more in imagination than we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi rasa tidak percaya diri tadi, rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri. Kalau pakai pikirannya Epictetus itu ya karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Padahal in reality mungkin tidak begitu. Kita itu ya punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita ditelan, dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? Yuk, pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, termasuk tentang diri kita. Yuk, kita memang manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek, kan tidak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita, ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik. Kita sudah menyerah dengan label
aku ini orang bodoh. Kita menyerah dengan label aku ini orang tidak mampu. Kita menyerah dengan label aku ini orang lemah. Ya selesai. Kalau kita sudah menyerah di situ, masuk ke lubang insecurity. Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama, lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. Jadi lack of transparency itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur, tidak apa adanya tentang diri kita. Ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita. Kita juga tidak percaya pada diri kita. Wong kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak jujur. Disitulah kita masuk pada insecurity. Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Nah, dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas yang harus kita tetapkan untuk diri kita bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan, kemudian hal-hal yang menurut kita negatif, itu kita terima dulu. Ya setelah itu kita carikan solusinya. Tidak mungkin hidup kita itu sepenuhnya secure, sepenuhnya nyaman, enak. Pasti tentu saja ada yang kurang-kurang. Ya kita terima dulu yang kurang-kurang ini. Nanti pada saatnya kita tingkatkan. Kita keluar dari zona nyaman kita untuk hidup secara lebih baik. Nah, dipungkasi oleh Osho, kata Osho, kuncinya kita lepas dari insecurity adalah expectation, harapan. Jadi manusia jangan sampai kita kehilangan harapan. Mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi, menyerah dengan dirinya? Itu karena dia putus harapan. Karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya. Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Osho, kita keluar dari zona insecurity itu, kita menghidupkan harapan-harapan. Jadi hidup di tengah harapan. Nah ini filosofi-filosofi ya. Next time mungkin tokoh-tokoh ini kita ulas masing-masing per sesi. Kita belum bahas Epictetus, kita belum bahas Dalai Lama atau Osho. Nanti kita perdalam gagasan beliau-beliau ini di satu sesi khusus entah kapan. Nah, ini untuk insecurity saya pungkasi dengan satu tips agar kita kuat dan tangguh saat kita melawan insecurity. Yang menguatkan diri kita dalam situasi insecure, yang pertama adalah kebenaran dan kebaikan. Maksudnya apa? Usahakan meskipun kita ini ada dalam state situasi insecure, merasa kita tidak pantas lah, merasa kita tidak berguna lah, merasa kita tidak mampu lah, tapi tetap usahakan kita di jalur kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai membuat kita keluar jalur.
membuat kita melakukan hal-hal yang salah, yang dosa, yang merusak, yang maksiat, dan lain sebagainya. Karena begitu kita melakukan itu, akan bertambah dalam lubang insecurity dalam diri kita. Begitu kita melakukan dosa yang tambah banyak, kesalahan yang kita sengaja tambah besar, ya kita akan semakin dalam jatuh pada insecurity. Maka usahakan dalam upaya kita menaklukkan insecurity, kita tetap ada di jalur kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, kuatkan tekad dan tujuan. Jadi ada kalanya obat paling ampuh dari rasa tidak berdaya itu kita awali dari pernyataan afirmasi diri bahwa aku ini sebenarnya bisa kok, aku ini sebenarnya mampu kok, aku ini sebenarnya punya kapasitas kok. Ini namanya tekad dan tujuan. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, cinta dan kegembiraan. Jadi mari melakukan apapun dalam koridor cinta dan gembira. Cinta itu maksudnya tidak sekedar menuruti keinginan-keinginan egois kita, tapi juga kita memikirkan manfaat, maslahat hidup kita untuk yang lain, untuk sesama. Nah, ini berarti koridornya koridor cinta. Aku kok merasa lemah ya, aku merasa tidak pantas ya. Tapi kalau aku tidak turun, kalau aku tidak terjun, nanti orang-orang siapa yang bantu? Masyarakat siapa yang mendampingi? Nah, ini kan kepedulian sosial, kepedulian sesama. Ada rasa cinta yang tidak egois untuk sesama. Nah, ini akan menguatkan perjuangan kita. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya kita menawarkan insecurity tadi yang ada dalam diri kita. Nah, yang keempat, tawakal dan menerima. Ini pasti. Sebenarnya ini boleh ada di awal penerimaan itu. Jadi sebenarnya aku mampu kok. Mungkin hanya belum keluar saja. Sementara situasiku masih begini, tapi aku yakin besok aku jadi lebih baik. Nah, ini penerimaan, tawakal terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Ini pertarungan kita melawan insecurity akan didukung, dikuatkan oleh 4 karakter ini. Jadi mari kita kembangkan hidup yang on the track terus-menerus, on the right track terus-menerus, dalam kebenaran, kebaikan. Kita kuatkan tekad kita kuatkan kegembiraan, hidup dalam cinta, dan juga penerimaan. Nah, hati-hati dengan yang melemahkan. Yang melemahkan itu berarti akan membuat kita semakin dalam jatuh pada aspek insecure. Yang pertama adalah pamrih dan ketergantungan. Pamrih itu melakukan apa-apa karena ada hal di luar diri yang dituju, yang diinginkan. Ini namanya pamrih. Aku membantumu biar kamu puji bahwa aku ini dermawan. Aku menolongmu biar kamu puji bahwa aku ini peduli sesama. Nah, ini ada pamrihnya. Ketika ada pamrih-pamrih seperti ini, biasanya sulit untuk mengobati insecurity. Karena diri kita tidak bisa dibohongi bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak murni, sesuatu yang berpamrih. Apalagi ketergantungan. Ketergantungan itu kita tidak bisa lepas dari sesuatu, kita tidak bisa ditinggalkan sesuatu yang sifatnya duniawi tentunya ya. Satu-satunya ketergantungan itu kan yang positif, ketergantungan kita pada Allah, Allahus Somad. Ini akan melemahkan insecurity. Semakin kita tergantung pada yang di luar diri kita, semakin muncul kesadaran bahwa aku ini lemah. Ketika tidak ada yang mendukungku, yang tadi membuatku tergantung tadi. Maka penting kita cari apa sih yang membuatku tergantung. Kalau bisa kita sapih. Kalau bahasa Jawa ini disapih, kita lepas sebentar. Nah, jangan sampai juga kita punya karakter abai, cuek dan lari dari persoalan.
Banyak orang yang sebenarnya dia tahu dia punya insecurity, tapi terus dia gayanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini kadang-kadang jadi bahaya juga, karena kadang-kadang ini bisa meledak pada saatnya jadi semakin dalam. Dia sudah merasa sebenarnya bisa tidak ya aku melakukan ini. Terus dia, tapi karena dia merasa insecure, dia lari dari persoalan. Sudahlah, aku tidak usah ngurus itu. Pada saatnya ketika dia terpaksa berhadapan dengan urusan itu, dia akan semakin down. Maka anggap saja ketakutan-ketakutan tadi yang tumbuh dari insecurity sebagai tantangan. Berani tidak kita menaklukkan. Nah, ini namanya kita tidak lari dari persoalan. Berarti apa? Pelan-pelan kita taklukkan. Termasuk yang melemahkan dalam insecurity adalah kebencian-kebencian kita terhadap apapun. Dan juga kemuraman kita. Kemuraman itu maksudnya hidup yang tidak pernah bersyukur. Hidup yang isinya mengeluh saja. Ini namanya insecure. Kan hari ini banyak di antara kita yang tiap hari mengeluh. Wah, negara kita ini apa ini? Ada masalah ini, ada masalah itu. Kita mengeluh segala hal. Nah, ini hidup dalam kemuraman. Ini akan jatuh pada insecurity. Dan yang keempat, kecewa dan kemarahan. Nah, ini tentu saja membuat kita tambah lemah, tambah insecure. Jadi, teman-teman silahkan diperhatikan yang menguatkan dan melemahkan ini dalam perjuangan kita menaklukkan insecurity, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dalam hidup. Baik, semoga sedikit banyak bisa ditangkap materi tentang insecurity yang pada intinya bagaimana kita ini harusnya tetap percaya diri, harusnya tetap punya kebanggaan diri. Kita ini banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Hanya saja kita tidak mengakui itu, atau kita belum memahami itu. Mungkin karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin karena memang mental kita yang mental rendah diri dan lain sebagainya. Mungkin nanti materi ini bisa untuk bahan renungan selanjutnya buat teman-teman.